Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Gali Saputra dengan NPM 23592010088. Di video ini saya akan atau melanjutkan pembuatan proyek game Unko dari mata kuliah pemrograman game 6D yang diampu oleh dosen Pak Zudi. Langsung saja ke pembuatannya, yaitu pertama-tama di sini saya akan membuka folder collectibles, lalu memilih eh, gambar gem. Saya akan menaruh frame 0 ke dalam scene atau bisa ditaruh di hierarki. Kemudian di sini saya akan merename gem di hierarki menjadi seperti ini. Kemudian di sini saya akan menaruh komponen baru di bagian inspektor, lalu pilih Circle Collider 2D. Nah, lalu centang is trigger pada bagian gemnya. Masih di dalam folder collectibles, di sini saya akan menaruh frame cherry ke dalam scene ini, kemudian menambahkan komponen yaitu circle collider dan mencentang is trigger seperti itu. Kemudian di sini saya akan merename objek cherry 0 menjadi help pick up. Nah, seperti itu. Nah, untuk penambahan dua itemnya di sini sudah selesai. Kemudian di sini saya akan membuat animation jamnya. Caranya adalah pilih create, masukkan ke folder animation, lalu menjadi jam pick. Nah, seperti itu. Kemudian kita tekan save. Nah, di sini sudah dibuat animationnya. Kemudian kita akan menambahkan frame untuk animation jam pick up-nya. Caranya adalah taruh frame 0 ke detik 0,0 seperti. Lalu kita akan menaruh kembali frame 0-nya di detik 1. Sebentar. Seperti itu. Kemudian kita taruh lagi frame selanjutnya dengan selang waktu 0,05 detik dari jam 0 tadi di detik 1. Ini. Taruh di sini. Kemudian taruh lagi. Dan barulah diakhiri kembali ke frame 0. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan membuat script, yaitu pickup. Caranya adalah masuk ke folder script, klik kanan, create, dan pilih C# script. Nah, di sini sudah
dibuat folder pickupnya. Kita klik 2. Nah, seperti inilah isi dari coding pickupnya. Kemudian di sini juga saya memperbarui beberapa file script. Contohnya adalah eh, player hold controller, kemudian level manager, menambahkan public in, gems collected, dan untuk player hold controlnya saya membuat public void baru yaitu hold heal player. Dan juga di sini saya membuat file script baru yaitu destroy overtime dengan menambahkan void update destroy game object lifetime. Nah, itu saja. Kita kembali lagi ke Unity. Nah, setelah menambahkan dua file script baru pickup dengan destroy overtime, di sini kita akan mendrag and drop file pickup ke dalam uh, objek gem dan juga hold pickup seperti ini. Kita drag and drop taruh di komponen. Kemudian kita centang untuk gem objek gem, kita centang is gem, dan untuk hold pickup kita drag and drop dan centang is heal. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya akan membuat point gemnya. Caranya adalah kita scroll di hierarki sini, pilih canvas, lalu kita copy dan paste part 5 dan rename menjadi gem. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik 2 kali, zoom out. Oke, seperti ini. Lalu kita pindahkan ke pojok kanan. Kemudian pada image, kita ganti source image-nya menjadi frame gem 0. Ini, enter, dan klik set native size di image. Nah, seperti itu. Kemudian kita sesuaikan. Nah, oke. Kemudian pada React transformnya kita ubah menjadi top right. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik kanan pada canvas, lalu create empty, seperti itu. Lalu kita rename menjadi gem text, seperti ini. Kemudian kita sesuaikan ke samping objek gem di sini, seperti itu. Kemudian kita add komponen, yaitu text. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya mengubah pada React Transform menjadi top right juga, seperti itu. Lalu pada teks kita tambahkan angka 9999. Nah, kemudian kita ubah fontnya menjadi pixel note. Enter. Dengan font stylenya menjadi bold. Lalu font size-nya menjadi 300. Seperti itu. Lalu kita ubah alignment-nya jadi rata kanan dan center. Kemudian kita akan mencentang best fit pada teks ini. Kita centang. Nah, jadilah seperti ini. Oke.
Kemudian kita sesuaikan terlebih dahulu bentuknya, seperti itu. Kemudian masih pada teks, gem teks, kita tambahkan komponen baru yaitu outline. Nah, ini. Kemudian kita ubah efek distance-nya X jadi 3 dan Y jadi 3. Lalu efek color-nya untuk A kita ubah menjadi 1. Seperti itu. Hasilnya adalah menjadi seperti ini. Gem teks dengan gemnya di sini sudah selesai. Kita ke bagian berikutnya. Di sini saya akan membuat efek pick up-nya. Caranya adalah kita masuk ke folder collectibles. Di sini ada gambar collect efeknya. Kita klik 2 kali dulu. Ada player. Lalu kita taruh frame 0 ya ke scene. Kemudian kita akan merename-nya menjadi pick up effect. Pick up effect. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat animasi dari pick up efeknya dengan cara pilih animation, lalu create. Nah, kita buat di folder animation dan kita rename menjadi pick up effect. Seperti ini. Pick up effect. Nah, kita save. Jadilah seperti ini. Kemudian kita akan atur frame animation-nya dengan cara seperti ini. Kita drag and drop file 0, frame 0 ke detik 0,0 dan buat menjadi selang 0,05 detik. Seperti ini. Nah, buat menjadi selang 0,05 detik. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan menambahkan pada frame terakhir di detik 0,20 dan dengan selang waktu 1 detik. Seperti ini contohnya. Kita taruh di detik 0,20 dan taruh di detik 1 frame terakhirnya. Seperti ini. Nah, jadi pada bagian biru ini adalah frame terakhir dengan selang waktu 0,020 detik dan detik 1. Seperti itu. Langkah berikutnya di sini, di bagian animation, ada garis putih ini, kita tarik dan arahkan di detik ke-20. Kemudian di sini saya akan menekan tombol merah pada animation di samping preview. Seperti itu. Kemudian kita hapus centang di bagian inspektor sprite renderernya. Seperti ini. Dan kita patikan tombol merah recordnya. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian, di sini pada sebelumnya saya sudah membuat file script damage overtime, destroy overtime maksudnya, dengan isi seperti ini. Nah, pada file script itu kita akan mendrag and drop-nya ke dalam pickup efeknya. Seperti ini.
Kita buka file folder script, lalu drag and drop di sini, dan atur lifetime-nya menjadi 0,5. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya akan membuat folder baru di prefab seperti ini, create folder, dan namai menjadi effect. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mendrag and drop pickup effect dari hierarki ke dalam folder effect yang sudah dibuat tadi. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita hapus saja eh, objek pickup effect yang ada di hierarki atau scene. Seperti itu. Nah, setelah menaruh pickup efeknya ke folder prefabs di dalam folder efek, saya akan mendrag and drop pickup effect ke dalam objek gem dan juga objek hot pickupnya di sini. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita drag and drop pickup effect ke dalam file script pickup. Di sini ada bagian pickup effect. Kita drag and drop di sini seperti ini. Nah, di sini sudah untuk jam. Kemudian pada health pickup-nya juga kita drag and drop dan taruh di pickup effect. Nah, seperti ini. Jadi pickup effect. Seperti itu pembuatan pickup effect untuk jam dan juga health pickup-nya sudah selesai. Nah, kemudian di sini pada bagian jam dan juga hot pickup, di sini saya akan membuat layer baru dengan cara seperti ini, menambahkan sorting layer dan menambahkan pickup di sini seperti itu. Nah, di sini sudah ada. Kita ganti layer jam dan juga hot pickupnya seperti ini, sorting layer dan pickup. Untuk bagian hot pickupnya juga kita ganti layernya menjadi pickup. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk pembuatan dua itemnya, saya akan menaruh dua item tersebut ke dalam folder prefabs. Caranya adalah di sini saya akan membuat folder baru dan menamainya menjadi pickups seperti itu. Kemudian drag and drop kedua item tersebut ke dalam folder pickupnya. Nah, seperti ini. Kemudian langkah terakhir di sini pada checkpoint, di sini saya akan mengubah override menjadi tambahkan apply all-nya. Nah, seperti itu. Nah, di sini pada checkpoint, eh, pada checkpoint, di sini saya akan setting layernya menjadi world. Di sini sudah. Jadikan semua checkpointnya sorting layer menjadi world dan pada override-nya kita pilih apply all. Seperti itu. Nah, seperti itulah pembuatan kedua item dari gem dan juga health pickup. Sekarang kita akan mencoba bagaimana hasilnya seperti apa. Contohnya seperti ini. Kita running saja. Nah, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, kemudian
Kita lihat juga. Nah, di sini health-nya berkurang, lalu kita pick up. Nah, seperti itulah hasilnya. Kita ke langkah berikutnya. Kita ketikkan non-running. Kita buka folder enemies. Di sini ada enemy deaths. Kita drag and drop enemy deaths frame 0 ke hierarki atau scene. Dan kita rename frame tersebut atau objek tersebut menjadi death effect. Nah, seperti ini. Kemudian, kita akan membuat animation baru untuk death effect-nya. Kita pilih create, lalu di folder, kita cari folder animation, kita masukin ke player aja, lalu kita rename menjadi death effect. Seperti itu, kita save. Lalu saya akan taruh frame yang pertama dari enemies death ke detik 0,0. Lalu kita akan menaruh frame berikutnya dengan selang waktu 0,05 detik. Seperti ini. Kita taruh lagi. Lalu, taruh lagi juga. Seperti ini. Dan seperti ini. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian saya akan menaruh layer atau maksudnya frame terakhir di detik 30. Kemudian taruh lagi dengan selang waktu 1 detik. Contohnya seperti ini. Kita ini. Lalu taruh lagi di detik 1. Nah, oke. Hasilnya adalah seperti ini. Kedua frame ini adalah frame terakhir. Kemudian di sini saya akan menaruh garis putihnya di detik 30. Lalu tekan tombol record di animation. Kemudian hapus centang sprite renderer di inspektornya. Lalu matikan record seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan mendrag and drop script destroy overtime ke death effect. Kita taruh destroy overtime, drag and drop ke inspektor death effect. Nah, seperti itu. Kemudian kita ubah lifetime-nya menjadi 0,75. Nah, seperti itu. Kemudian drag and drop death effect yang ada di hierarki atau scene ke dalam folder effects di folder prefabs. Seperti ini. Kita drag and drop. Hasilnya adalah menjadi seperti ini. Kemudian kita hapus saja death effect yang ada di hierarki atau scene. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih player di hierarki atau scene. Lalu drag and drop death effect yang ada di prefabs ke dalam death effect yang ada di player health controller. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencoba hasilnya seperti apa. Kita coba.
Kita lihat. Nah, hasilnya adalah seperti itu. Itu saja yang bisa saya berikan. Salah kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.